Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdurrahman SPD MPD SI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Edi Thomas Soeharta SPD MM selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 12 Yogyakarta, serta anak-anakku tim keamanan pangan sekolah yang sehat dan berbahagia. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dari rahmat taufik hidayahnya kita pada siang hari ini dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi ketahanan pangan sekolah yang dilaksanakan secara daring. Untuk kelancaran acara pada siang hari ini, izinkan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu pemaparan materi tentang kebijakan sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman SPD MPD SI. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi yang kedua yaitu tentang sosialisasi keamanan pangan untuk sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Edi Thomas Soeharta. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Mungkin seperti itu susunan acara pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara berikutnya adalah pemaparan materi tentang kebijakan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman SPD MPD SI selaku Kepala Sekolah. Kepada Bapak Abdurrahman SPD MPD SI, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Pak Makin dan juga kepada anak-anak semuanya dan Bapak dan Ibu guru yang sangat kami banggakan. Anak-anak yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Semoga pada kesempatan ini kita selalu diberkahi kesehatan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga anak-anak tetap semangat. Kita semua, Sivitas Akademika yang ada di SMP Negeri 12 juga tetap semangat semuanya. Anak-anak yang sangat kami banggakan, situasi sekarang memang situasi yang tidak begitu kondusif untuk keadaan kita, terutama untuk proses belajar mengajar secara langsung di sekolah. Namun, anak-anak percayalah bahwa sekolah nanti, insya Allah kalau sudah dalam keadaan anak-anak nanti mulai bisa bertatap muka secara langsung, kami akan menyiapkan fasilitas-fasilitas yang mendukung supaya anak-anak dalam hal ini tetap sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ada di sekolah. Maka hal itulah yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak supaya nanti tolong siapkan semuanya, bantulah sekolah untuk menyiapkan, terutama dalam hal ini adalah keamanan pangan. Nah, kantin SMP Negeri 12 ini sedang dalam proses renovasi dan perbaikan, sehingga bisa menjamin ketersediaan pangan yang higienis dan juga memenuhi standar gizi. Itu harapan kami. Nah, oleh karena itu, dukungan dari anak-anak semua dan dukungan dari semua Sivitas Akademika yang ada di SMP Negeri 12 itulah yang sangat kami harapkan,
yang pada akhirnya apa? Supaya anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan harapan kami nanti kalau masuk ke SMP Negeri 12 secara tatap muka, maka semua persiapan itu juga harus kita lakukan secara maksimal. Yang berikutnya adalah anak-anak nanti diharapkan kalau sudah masuk dalam keadaan normal, maka untuk semua peralatan makan dan minum itu disiapkan sendiri. Itu harapan kami, sehingga kantin itu hanya sebagai penyedia untuk barang yang akan dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, nanti misalnya berupa gelas ataupun wadah minuman, kemudian piring, itu silakan disiapkan sendiri, sendok silakan siapkan sendiri. Tapi percayalah bahwa kantin ini akan kami kelola secara baik. Tentu standar gizinya, karena kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan juga, untuk mengecek kadar gizi dan juga kadar kesehatan serta hal-hal yang menyangkut tentang keamanan pangan. Harapan kami anak-anak, semoga nanti setelah kita bertemu kembali secara tatap muka secara langsung, sarana dan prasarana sekolah terutama kantin itu akan kami siapkan, dan salam takzim kami sama orang tua yang ada di rumah. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Bravo, Fokfayana, Jaya SMP Negeri 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman SPD MPDSI yang sudah menyampaikan sambutan dan pemaparan tentang kebijakan sekolah tentang tim ketahanan pangan sekolah. Acara yang berikutnya yaitu sosialisasi ketahanan pangan untuk sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Thomas Soeharta SPD MM. Kepada Bapak Edi Thomas Soeharta, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Wakil, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang berbahagia dan kami hormati pula, serta para siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Gimana anak-anak, sehat semua? Sehat Pak, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Oke. Sehat, Pak. Bisa melihat Pak Thomas? Alhamdulillah, Pak, sehat. Bisa ya? Pak. Bisa Pak. Bisa. Nah, sudah makan belum? Ya. Pakai Sudah, apa? Pak. Sudah, Pak. Sudah. Belum. Belum. Makan pakai apa hari ini? Sayur sawi, Pak. Sayur sawi. Wah, itu. Oke. Nah, dalam beberapa waktu ke depan kita akan berbicara dan berbincang makanan-makanan yang selama ini kita makan, dan nanti akan kita lihat bersama apakah makanan yang kalian makan itu aman, kemudian sehat dan bergizi atau tidak. Tuh, kita akan belajar bersama ya. Nanti akan Pak Thomas tayangkan ini materinya. Oke. Kalian bisa melihat materi yang Pak Thomas tampilkan? Bisa Pak. Bisa, Pak. Nah, ya. Bisa. Oke, terima kasih. Nah, ini kita akan mulai dari kunci keamanan pangan untuk memilih ya makanan yang akan kita makan sehari-hari. Ya. Yang pertama, kita melihat begitu banyak kasus diare di Indonesia. Kalian pernah kena diare? Atau Belum pernah, Pak. Pernah Pak. belum pernah? Jangan pernah merasakan karena sakit. Ya, diare atau sakit perut ya. Oke. Kalian bisa melihat tampilan Pak Thomas?
Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Jadi Bisa, kalau Pak. kita lihat survei dari BP POM, jajanan pangan siap saji itu menjadi penyebab kedua keracunan pangan. Nah, nih jadi kalian harus hati-hati kalau jajan, ya bisa tertinggi KLB sampai 34%. Kalian pernah mendengar ada SD atau SMP di koran itu yang siswa-siswinya jajan kemudian keracunan, dan itu kalau tidak tertolong segera itu bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi kalau kita makan ya hati-hati. Penyakit itu disebabkan ada tiga utama sumber penyakit. Yang pertama itu lingkungan, yang kedua itu pikiran, yang ketiga itu makanan. Nah, yang kita akan fokuskan hari ini adalah makanan. Nah, 5 kunci keamanan pangan untuk memilih pangan, itu yang pertama kalian harus kenali pangan yang aman. Kemudian juga kalau kalian membeli, juga beli pangan yang aman. Kemudian saat kalian membeli, lihat dan baca label secara seksama. Kalau kita yang beragama Islam, setidaknya apakah itu labelnya halal atau tidak. Kalau memang tidak sangat terpaksa, kalau tidak makan ya bisa sakit atau katakanlah ya nggak ada makanan lain, ya kalian terdamar atau bagaimana, itu baru namanya darurat. Tapi kalau selagi masih ada yang lain, cari makanan-makanan yang halal, itu bagi yang Islam. Kemudian juga jaga kebersihan. Apalagi di era sekarang, kalau kalian habis bermain, megang benda yang lain, usahakan cuci tangan dulu, baru makan atau mengambil makanan. Kemudian yang kelima, catat dan laporkan apa yang kalian temui. Jika kalian merasa ada yang janggal atau ada yang tidak pas saat kalian jajan. Contohnya apa? Yang janggal itu, ini kok makanan sudah berubah warna. Kemudian kemasannya kok sudah tidak berbentuk lagi. Itu jangan dipaksa untuk dimakan atau dibeli. Pilih yang katakanlah kemasannya bagus, kemudian juga layak untuk dimakan. Jangan sampai hanya tergiur karena harga murahnya. Tuh. Jenis pangan atau jajanan anak sekolah yang kita nanti sebut dengan BJAS. Yang pertama ada makanan atau camilan, snack, dikonsumsi di luar makanan utama. Yang kalian makan apa aja biasanya? Kalau snack. Bu Bica di situ tampilannya apa? Explore. Oh, sebentar. Ya, ini harusnya tidak explore ini tak. Bentar ya. Kita biar kalian juga bisa melihat tampilannya. Stop dulu. Sudah tampil Bu Bica? Anak-anak kalian Sudah. jenis BJAS ya. Nah, tadi kan camilan. Ada yang suka makan ciki-ciki? Anak-anak micin? Suka. Suka banget. Suka. Sama. Ada. Kurangi ya. Ya. Kemudian minuman. Minuman baik Suka. siap saji maupun terkemas. Yang Ya. Apa yang suka? Minumannya? Apa, Pak? Es teh. Ya, es teh 1000-an. Ya. Mari Mas. Mari Mas. Rasa apa? Melon? Pasti. Jambu. Ya, itu contoh minuman-minuman yang siap saji. Kemudian juga ada buah-buahan, itu dikonsumsi di luar makanan utama. Makanan utama kalian itu apa toh? Kalian makan sehari-hari? Nasi. Ada yang Kentang, Pak, kentang. Eloh. Kenyang itu. Nasi. Ada yang sukanya makan mie aja atau bakmi?
Kemudian ada makanan sepinggan, kelompok makanan utama atau dikenal dengan makanan berat, ya, bubur dan sebagainya. Tuh. Keamanan pangan ini atau food safety ini adalah kondisi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari cemaran. Itu bisa dari biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu atau merugikan, membahayakan kesehatan manusia. Jadi kita harus berhati-hati kalau makan, ya. Cemaran biologis misalnya sudah naruhnya tidak pas sehingga bisa terkontaminasi dengan bakteri-bakteri. Kemudian kimia, kamu suka makan makanan-makanan yang ini kayak tadi ada yang suka ciki, tapi naruhnya pada waktu beli itu mungkin dicampur dengan sabun. Nanti gimana rasanya? Ciki rasa sabun. Makanya kalau kalian beli di supermarket, biasanya kan antara bahan makanan kemudian bahan-bahan kimia itu biasanya disendirikan saat katakanlah SPG-nya atau salesnya itu akan menyendirikan ini yang kelompok bahan makanan dan ini akan yang kelompok bahan-bahan kimia, jadi tidak akan dicampur. Kemudian juga cemaran bahan fisik, ya. Bahan fisik contohnya, pernahkah kalian makan di Kucingan? Ada yang pernah makan di Kucingan? Nasi kucing? Pernah. Nah, hati-hati kalau buka misalnya capcay atau mie yang pakai stopless, ceklekan. Pernah menemukan itu? Mie atau pernah ya? Malam, asiknya kan Kucingan itu malam. Kemudian kalian bercanda, lem buka sak-sae, waton ditarik pletang gitu. Kemudian cekliknya itu jatuh bukan di tempatmu, tapi temanmu. Ya, kamu kan sudah kamu teliti ya, bersih. Tapi teman yang di dekatmu nggak tahu kalau kelemparan ceklikan tadi. Nah, ada satu kasus di mana kalau langsung keluar kemudian ketelan langsung, kemudian keluar lewat feses itu enggak masalah, tetapi ada kalanya itu nyangkut di tenggorokan. Pernah terjadi di operasi karena di usus tidak keluar. Nah, itu menimbulkan efek samping yang sangat membahayakan bagi kesehatan kalian. Maka nanti di sekolah hal-hal yang seperti itu tidak diperkenankan. Nanti kalau kalian menemui jajanan di sekolah, kemudian kemasannya menggunakan ceklikan seperti itu, sampaikan ke Pak Thomas bisa, ke Pak Zaki, ke Bu Vica, ke Bu Kas, Bapak Ibu guru yang lain yang kalian temui, laporkan saja, Pak, Bu, aku jajan ini loh, kemasannya pakai ceklikan seperti ini. Nah, itu di sekolah nanti akan dilarang. Nah, perlu bantuan kalian untuk mengawasi karena kalian merupakan titik atau garda utama di sekolah ini yang nanti akan mengawal kepastian keamanan pangan di sekolah. Tuh. Kemudian tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Contohnya apa? Kalau yang beragama Islam, ya makannya makanan yang ada labelnya halal. Kemudian keyakinan dan budaya masyarakat, ya, sehingga tidak menimbulkan perpecahan atau pertentangan di masyarakat. Contoh, bagi masyarakat Hindu, sapi itu merupakan hewan yang sakral. Nah, maka di sana ya jangan langsung asal menyembelih sapi ya. Itu misalnya di penyembelihannya ya di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalnya RPH dan sebagainya. Nah. Berikutnya kita lihat lagi. Mau nantang. Oke. No. Ya.
Ini. Kenali yang pertama, kunci yang pertama, kenali pangan yang aman. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari cemaran biologis, ya. Kemudian cemaran kimia dan cemaran fisik kayak tadi. Contoh, kalau kalian makan, kemudian di situ sudah banyak semutnya misalnya, itu kalian makan atau enggak? Maneman, damu terus dimakan. Hilangin Pak semutnya. Dihilangin semutnya seluruh pinggir terus makannya makanannya terus dimakan. Ya, ingat loh, semut itu pun katakanlah Pak Thomas naruh makanan di meja. Lah semutnya itu kan bukan semut yang habitatnya di meja. Nah, dia kan mungkin perjalanan dari sarangnya, misalnya kalau kita lihat di halaman sekolah, sarangnya itu di depan lab biologi. Lah untuk sampai ke kantin itu kan semutnya dia jalan dulu dari selokan-selokan itu, kemudian melewati kamar mandi. Nah kaki-kakinya itu kan bisa membawa cemaran-cemaran yang baru diparkirkan di makanan yang kamu makan tadi atau makanan yang kamu letakkan di meja itu. Jadi perjalanan semut itu kakinya sudah keliling-keliling, bukan hanya di dekat piring kalian. Nah itu sehingga ada baiknya kalau memang makanan itu sudah banyak cemaran biologisnya, ya disarankan untuk tidak dimakan. Tunggu. Kemudian juga cemaran kimia. Cemaran kimia ini pernah ada kejadian, ini malah Pak Thomas mengalami. Jadi karena Pak Thomas dulu tinggal di desa, kemudian ayahnya Pak Thomas itu menaruh dulu namanya insektisida ya untuk bahan semprotan. Namanya dulu indrin atau apa itu. Nah, itu bentuknya bubuk. Nah, naruhnya itu dekat dengan, karena mungkin ayah kelupaan naruhnya, itu di dapur dekat dengan ini yang untuk masak. Lah akhirnya yang masak di rumah itu bikin ikan pindang yang ditepungi. Lah tepungnya itu salah satunya tercemar itu, padahal hanya sedikit sekali, hanya meletakkannya. Lah akhirnya semua keluarga rasanya mual. Nah, itu contohnya. Untung tidak ada yang ya katakanlah sampai korban jiwa. Ini contoh, itu cemaran kimia. Sehingga kalian kalau meletakkan barang atau makanan juga di tempatnya, jangan dicampur aduk. Adakah yang di rumah menaruh makanan campur aduk dengan barang-barang yang lain? Enggak ada ya. Nah, kemudian cemaran fisik, benda asing. Nah, kalau kalian beli makanan, kemudian saat kalian mau makan itu ada benda-benda yang aneh, dan itu bukan bagian dari makanan, ya jangan kalian paksakan untuk makan. Misalnya beli dawet itu ya warnanya hijau, ada camco di dawetnya. Tapi kok ada yang coklat-coklat dan itu benda asing, ya yang kita nggak tahu, ya nggak usah diteruskan. Jadi benda itu membahayakan untuk kesehatan kalian. Termasuk nanti kalau di kantin juga menemukan, Pak Thomas aku beli soto tapi kok ada bagian di situ ada sekrup, ya jangan diteruskan dimakan. Bilang aja ke Bapak Ibu guru, aku beli soto kok bonusnya sekrup. Ya. Itu dari mana? Benda-benda asing itu masuk ke mangkok kalian, itu prosesnya kan cukup panjang, dari pengolahan, dari sisi bahan mentahnya, dari tata cara penyajian dan pengolahan yang mungkin kurang terjaga kebersihannya, itu bisa sampai ke sana. Kalau hal seperti terjadi, segera laporkan ke pihak sekolah. Karena sekolah akan memastikan bahwa kalian mendapatkan pelayanan pangan yang bagus. Nah, kalau menemukan sekrup di soto, menemukan sekrup di mangkok, ya nanti kita akan tegur, kok bisa terjadi seperti ini, kita catat, kita berikan peringatan untuk pengelola kantinnya. Jadi peran kalian juga sangat diperlukan. Tuh misalnya, Pak Thomas saya kemarin jajan bakso kok, tapi kok bonusnya kecoa, padahal saya nggak minta. Bisa nggak itu terjadi? Halo? Bisa. Nah, sampaikan ke Bapak Ibu guru, kemarin aku janjian di kantin A, kok bonusnya kecoa Pak Thomas ya, atau kalian potret, ya, nanti tak jamin gratis makannya.
sebagai bentuk kompensasi. Nah, itu kita ganti ya, tapi insya Allah tidak terjadi karena kita harapkan kalian membantu dan mengawasi nanti dari tim kantin yang akan memberikan teguran, peringatan, dan nanti kantin yang dipersiapkan sekolah seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah adalah terjamin, satu, kebersihannya, kedua, kesehatannya, dan keempat, nanti pelayanannya, karena sudah ada standar operasional prosedur bagaimana melayani kalian, bagaimana menyajikan pangan yang aman dan sehat bagi seluruh warga sekolah. Tuh, bersyukur kalian di SMP 12 ya, apa-apa sudah diatur dan dipersiapkan. Tuh. Nah, kunci kenali pangan yang aman itu tadi ya, aman dari bahaya biologis, rusak. Contoh kalian kalau beli makanan di salah satu katakanlah supermarket atau pasar atau kantin yang kalian mampir untuk beli makanan, lihat kemasannya. Kalau kalengnya sudah pada peyok-peyok itu nggak usah dibeli, pilih yang lain. Ya, karena apa? Kemasan yang rusak itu tidak katakanlah sudah merusak dari struktur makanan itu sendiri. Kalau peyok-peyok itu mungkin kebanting, ketindih dan sebagainya. Cari yang lain. Kemudian cari makanan yang bersih dan tidak basi. Kan kelihatan toh kalian bisa membedakan makanan itu yang basi atau yang tidak. Ya, usahakan sama-sama mengeluarkan uang tapi cari tempat atau makan yang bersih. Kemudian juga rasa, warna, dan bau tidak menyimpang. Misalnya kalau kalian beli makanan, wah ini saya belinya nanas, ya, kok baunya bau sabun, ya, berarti ini sudah nanasnya tercemar. Kok bisa nanas berbau sabun? Nah, ini pada waktu penyimpanannya mungkin dekat dengan deterjen. Nah, kalau nggak percaya silahkan kalian coba sandingkan antara nanas dengan bahan kimia. Ya, nanti akan terasa nanas, terasa sabun. Nah, itu. Kemudian yang tidak aman, ini tidak bersih, itu tidak aman ya. Kemasan rusak, rasa, warna, dan baunya sudah menyimpang, itu jangan dimakan. Jadi kalau kue yang seperti di gambar ini, kok warnanya sudah ini bolu ya, tapi kok ada warna putih-putihnya, jangan dipaksa untuk dimakan. Jangan kalian punya pendapat sendiri. Pak Thomas ini kan jamur, bagus ini buat kesehatan. Wah, semaput nanti kalian. Ini warnanya makin cantik Pak, ada putih-putihnya. Ya itu karena funginya sudah, jamur-jamurnya sudah tumbuh. Jangan dipaksa untuk dimakan. Jadi kelihatan ya, aman dari bahaya biologis, itu kemasan tidak rusak, bersih dan tidak basi. Rasa, warna, dan baunya tidak menyimpang. Yang tidak aman, tidak bersih, kemasannya rusak. Nah, contoh untuk kalau beli minuman yang botol-botolnya peyok, nggak usah dibeli, cari yang lain. Kemudian rasa, warna, bau yang sudah menyimpang, itu jangan dibeli. Nah, kemudian aman dari bahaya kimia. Yang pertama tidak gosong. Pak, saya suka yang kripsi. Ya, betul, tapi kripsi itu beda dengan gosong. Ya, kalau gosong itu warnanya sudah coklat-coklat kehitaman, sudah ngintip. Itu jangan dimakan. Kemudian yang aman lagi adalah tidak mengandung bahan berbahaya, bebas dari borak, bebas dari formalin atau perwarna tekstil. Itu. Kemudian juga tidak dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Coba, kalian pernah beli gorengan yang alasnya koran? Pernah. Pernah, Pak. Belum. Sering, Pak. Belum. Yang pernah Belum. gimana? Rasanya tambah enak atau gimana? Atau Enak. podoway? Podoway ya Pak, karena lapar. Nah, itu sangat tidak disarankan kalau kalian beli gorengan, kita lihat alasnya koran, dan itu biasanya banyak dijual di kucingan-kucingan itu. Sehingga
nanti lama-kelamaan kalau misalnya bakwan, kemudian ketumpuk bakwan-bakwan yang lain, itu yang bawah itu kalau diangkat nanti ada sponsornya, bakwannya beriklan, itu sebagian tintanya nempel di situ. Itu jangan dibeli, jangan dimakan. Kalau di kantin laporkan, Pak, kantin ini menggunakan alas koran untuk menyajikan bakwan. Ya. Seperti itu ya, kalian mau ya? Untuk teman-teman kalian dan kalian juga. Sampaikan saja. Ya, karena memang kalian nanti juga akan bertugas untuk mengawasi dan melihat jikalau ada makanan-makanan yang tidak aman untuk dimakan. Yang aman lagi adalah tidak menggunakan bahan tambahan pangan berlebih BTP. Ciri-cirinya adalah tidak berasa getir ataupun rasa pahit yang tidak wajar. Kalau kalian pernah beli es teh kok rasanya nyetek di tenggorokan itu agak pahit-pahitnya, usahakan untuk tidak beli lagi di tempat itu karena ada kemungkinan itu menggunakan bahan tambahan atau perasa yang berlebihan. Nah, ciri-ciri makanan yang tidak aman itu kalau gosong. Siapa yang suka roti bakar? Ya, ada yang suka? Saya Pak setiap hari. Setiap hari. Ya, tapi kalau dikasih roti bakar yang gosong seperti ini mau enggak? Enggak mau. Enggak mau ya, jangan. Pak, aku suka. Bahkan ada yang, Pak, aku suka yang gosong-gosong itu loh, Pak, yang ireng-ireng, yang kemeletik. Waduh, itu nanti potensi kalau lama-kelamaan itu bisa menimbulkan kanker karena radikal bebasnya yang ada di makanan itu kalian makan, kalian timbun, itu nanti bisa berbahaya. Kemudian yang tidak aman lagi adalah dibungkus dengan kertas bekas atau koran ya. Pak, itu bukan enak, contongan-contongannya menarik hati. Tapi ingat, itu adalah contongan-contongan yang sekali lagi nanti bisa terkontaminasi dengan bahan kimia, yaitu kertas tinta. Sehingga nanti kentangnya nanti akan banyak huruf-hurufnya di situ. Nah, lama-kelamaan juga tidak bagus. Berikutnya adalah menggunakan bahan tambahan pangan yang berlebih. Ya. Ciri-cirinya itu diantaranya adalah warna itu menjadi sangat cerah sekali. Ya. Tapi bukan berarti ini langsung kalian vonis seperti itu ya. Ada makanan-makanan yang menggunakan bahan tambahan pangan itu yang terukur. Ya. Itu yang jelas kalau rasanya pahit dan tidak wajar, ya, itu jangan dilanjutkan. Kemudian juga bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya, borak, formalin, dan pewarna tekstil. Ini kalian berhati-hati. Nah, ini. Oke, berikutnya. Nah, bahan kimia yang berbahaya yang disalahgunakan diantaranya formalin. Ini cairan tidak berwarna, mudah larut dalam air dan alkohol, serta memiliki bau yang sangat menyengat. Tapi kalau sudah dimasukkan di makanan, ini biasanya juga kalian nggak akan terasa. Karena sebenarnya formalin ini dilarang digunakan untuk pengawet dan dapat mengganggu kesehatan. Loh, fungsinya apa toh formalin itu? Itu dipakai untuk bahan pengawet mayat. Kemudian bahan perekat untuk kayu lapis atau disinfektan untuk peralatan rumah sakit, bukan untuk makanan. Nah, kalian juga harus berhati-hati karena kalau kalian lihat di investigasi itu banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan formalin ini untuk keuntungan pribadi. Contohnya apa? Kalian suka makan ikan pindang, padahal itu bagus sebenarnya, tetapi ada yang ini pedagang yang curang kemudian diawetkan dengan formalin. Ada yang suka tahu bakso, tahunya suka, baksonya suka, tetapi ada yang juga yang nakal itu dikasih formalin biar tahunya awet, baksonya juga awet. Nah, ini kalian harus hati-hati. Nah, ciri pangan yang mengandung formalin. Beberapa penyalahgunaan formalin pada pangan diantara adalah mie basah,
tahu, ikan asin, ikan segar, dan ayam segar. Ya, ciri-ciri mie basah berformalin. Ini kalau kalian suka makan mie, tidak lengket, ya, tidak mudah putus, ya lebih mengkilat, bau khas formalin kalau kalian cium. Bertahan lebih dari 1 hari pada suhu kamar atau suhu ruang, sehingga orang nggak basi-basi itu loh. Itu salah satu cirinya. Jangankan basi, lalat aja nggak mau ini. Ya. Ciri-ciri yang lain untuk tahu adalah bau khas formalin, kemudian tidak mudah hancur, bertahan lebih dari 1 hari pada suhu ruang atau suhu kamar. Nih kenyal-kenyal tahu nih, seneng ya, kalian. Tapi itu ada kalanya bercampur dengan formalin. Nah, kalau pada ikan asin atau ikan segar dan daging ayam adalah nih tidak dihinggapi lalat dan bau khas formalin. Nah, kalau kalian lihat pedagang ayam itu kan banyak lalatnya, yaitu normal, lalat akan mencari itu. Tapi kalau ayamnya itu dilumuri dengan formalin, lalat pun nggak mau menghinggap. Ya. Kadang kita kebalik ya, bu itu penjual ayamnya kok banyak lalatnya. Nah, itu salah satu tanda bahwa ayam itu sebenarnya malah tidak diformalin. Ya, tuh berarti di satu sisi lalat mau hinggap. Ya, tinggal nanti kalau kalian beli ya bersihkan, dicuci yang bersih, sehingga katakanlah bakteri yang dibawa oleh lalat itu sudah kalian bersihkan. Bahayanya apa kalau kalian makan makanan yang mengandung, yaitu menyebabkan iritasi saluran pernapasan, kemudian reaksi alergi, kemudian kalau sampai parah bisa merusak fungsi hati, jantung, otak, ginjal, pokoknya rempelo kalian itu bisa rusak, kemudian saraf. Nah, konsumsi dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan kanker. Hati-hati ya kalian kalau makan tuh. Nah, bahan yang berbahaya yang disalahgunakan selain formalin adalah borak. Borak ini senyawa berbentuk kristal putih. Ya. Ini kadang dipakai untuk oknum-oknum itu ya untuk kerupuk gendar atau rambak. Siapa yang suka makan bakso dengan kerupuk? Saya, Pak. Saya banget. Wah, sama. Hati-hati. Saya suka. Saya. Wah, ya podo. Saya, Pak. Iya, Hati, dikasih Pak. sambel, bakso, kerupuk. Nah, masalahnya ini, kalau baksonya ini mengandung borak, kerupuknya juga mengandung borak, berarti kita konsumsi borak bersama-sama. Ini. Nah, kemudian ada pijer atau blank. Ini biasa di neng desa, yang merupakan turunan borak yang sering diserahgunakan, bentuknya panjang dan berwarna agak kuning. Ini bisa juga dipakai untuk membuat kerupuk, dan kerupuknya itu enak. Nah, kerupuk yang menggunakan blank ini salah satunya apa, Bunur? Kerupuk yang dari puli itu ya, Bunur? Legendar itu. Ya, wah, itu karak. Ya. Karak kue kletok-kletok enak banget buat sambelan, mantap. Tapi itu ada pijer atau blanknya. Nah, borak ini ciri-cirinya. Ciri-ciri pangan yang mengandung borak. Beberapa penyalahgunaan borak dalam pangan yaitu pada bakso, cilok, kemudian lontong dan kerupuk gendar. Ya. Ciri pada bakso, lontong dan cilok yang mengandung borak adalah teksturnya sangat kenyal, tidak lengket, kemudian tidak mudah putus. Nah, dan juga tidak mudah bau. Nah, tidak mudah basi. Nah, kemudian kalau pada kerupuk rambak atau gendar yang mengandung borak itu apa? Kalau kita makan itu lama-lama terasa pahit. Terus jangan dibilang, wah kalau berhenti pahit ya, terus terlanjutkan. Enggak. Itu ciri-cirinya adalah nanti terasa pahit. Pernah kalian makan kerupuk kok terasa pahit? Belum pernah ya, Pak. Belum pernah, berarti aman itu. Siapa yang pernah? Belum. Rasanya kok pahit banget itu. Aku, Pak.
Pernah? Di mana? Di Kucingan atau apa? Di sekolah SD, Pak. Oh, di sekolah SD-mu. Wah. Nah, jangan diterus-terusin ya. Kalau sudah terasa pahit, sudahlah, cari yang lain. Nah, bahayanya apa? Menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit dan mata, mual dan sakit kepala. Konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kegagalan sistem sirkulasi akut, bahkan sampai ke kematian. Tuh. Hati-hati kalau makan memang kita perlukan untuk kita biar tetap hidup, tapi salah makan juga membuat kita segera out dari kehidupan. Tuh. Nah, bahan kimia yang berbahaya yang disalahgunakan, contohnya adalah pewarna tekstil, rodamin B dan metanil yellow. Cirinya ini kelihatan sekali pada makanan-makanan yang berwarna sangat terang. Kalian pernah melihat kerupuk yang berwarna-warni seperti yang Pak Thomas tunjukkan ini? Pernah, Pak. Wah, Pernah, menarik Pak. hati ya warnanya. Nah, rodamin B ini perwarna sintetis yang berbentuk serbuk merah, keunguan, dan dalam rawatan akan berwarna merah terang berpedar. Warnanya betul-betul menarik ini warnanya. Tapi ini sebenarnya untuk baju kalian, bukan untuk kerupuk kalian. Itu kan beda ya, nggak ada yang makan baju ya. Nah, makanya kerupuk. Nah, ini ada juga metanil yellow, pewarna sintetis berwarna kuning kecoklatan dan berbentuk padat atau serbuk. Ini sama-sama pewarna tekstil. Kenapa kok pedagang banyak memakai untuk mewarnai makanannya? Karena lebih cerah, warnanya menarik hati, ya, tapi jadi bikin sakit hati. Itu. Jadi mending kalau makan ya cari makanan-makanan yang ya warnanya, kalau kalian ragu-ragu nggak bisa membedakan yang cerah-cerah, yang berwarna-warni seperti itu, ya pikir dulu untuk makan, atau dengan kata lain abaikan, cari kerupuk yang putih-putih lah, yang mungkin agak coklat-coklat, itu warna tepung ya digoreng alami, wis ra apa-apa, itu aja. Kemudian pewarna tekstil atau rodamin B dan metanil yellow. Ini ciri-ciri pangan yang mengandung rodamin B dan metanil yellow. Beberapa penyalahgunaan rodamin B dan metanil yellow pada pangan bisa dipakai untuk kerupuk, terasi, kemudian gulali. Gulali itu dari bahan gula ya, maka dinamakan gulali. Kemudian sirup yang berwarna merah. Warna merah mencolok rodamin B atau kuning mencolok metanil yellow dan cenderung berpendar. Berpendar itu cerah banget. Banyak memberikan titik-titik warna yang tidak merata. Nih, kerupuk yang mengandung rodamin, jadi ada yang terang, ada yang tidak. Sirup yang mengandung metanil yellow. Nanti yang pekat, yang kuning menyendiri. Nah ini. Kemudian kerupuk yang mengandung metanil yellow, kerupuknya juga warnanya kuningnya tidak merata. Sirup yang mengandung metanil yellow, contoh seperti itu. Geplak yang mengandung metanil yellow juga ada. Nih, tahu yang mengandung metanil yellow. Oh, tahunya kuning-kuning, cantik, cerah. Ya kalian pikir-pikir dulu. Ya, kalau ragu-ragu, mending makan tahu putih saja. Bahayanya apa sih? Kalau kalian makan rodamin B dan metanil yellow secara terus-menerus, bahwa ini akan menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, dan konsumsi jangka panjang akan menyebabkan gangguan fungsi hati, kandung kemih, bahkan nanti bisa menyebabkan kanker. Tuh. Nah, sekarang apa itu bahan tambahan pangan atau BTP? Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Ya. Sifat sehingga jadi rasanya jadi manis. Kemudian bentuk itu bisa jadi rupa atau warna. Ini ada memang beberapa contoh bahan tambahan pangan yang memang diizinkan sesuai dengan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Artinya boleh, tetapi dengan ukuran tertentu. Gula itu boleh ya kalian minum, tapi kalau berlebihan ya juga tidak
baik, bisa menyebabkan diabetes. Ya, tuh. Ciri pangan yang menggunakan BTP berlebihan. Kalau kalian makan timbul rasa sepat ya, yang menggetarkan alat pengecap setelah mengonsumsi bahan pangan ya, seperti benzoat. Nih, bisa juga timbul rasa pahit setelah mengonsumsi minuman yang manis. Dicurigai mengandung pemanis buatan berlebihan seperti sakarin atau siklamat. Nah, tuh. Nah, aman dari bahaya fisiknya tidak terlihat tadi ya. Kemudian contohnya ini. Aman jauh dari benda asing, tidak ada rambut. Nah, kalian makan bakwan tapi rambutnya ya 1 meter, ada nggak ya 1 meter ya? Pernah nggak kalian makan bakwan berambut, ada rambutnya? Ada yang pernah makan? Pernah. Pak. Pernah, Pak. Wow. Pernah tapi tidak di bakwan. Di mana? Ya biasanya di soto. Di soto, soto rambut maknyos gitu ya. Ada tambahan kuku nggak? Ada tambahan semut dan kecoa nggak? Pernah kalian makan nasi dengan kerikil? Sering. Ada, pernah. Pernah, ada bahkan sering. Waduh. Hati-hati kan untuk dimakan ya, untuk bikin bahan bangunan. Ya. Dan kalau kita lihat kerikil itu proses dari beras menjadi nasi itu prosesnya panjang, maka pengolahan pun juga harus hati-hati. Contoh, kalau kita lihat di desa itu kan banyak petani yang mepe gabah atau butiran beras itu di jalan. Nah, pada saat disapu itu bisa masuk bersama-sama dengan padi tadi. Nah, waktu diseleb itu hancur bersama-sama. Sehingga kalian kalau di rumah pun juga bisa membantu orang tua kalian bersihkan beras yang dari pasir. Nah, ini tuh bahan pangan yang lain apa? Kedelai. Kedelai itu di desa Pak Thomas pernah melihat ada oknum yang tugasnya itu membuat delai palsu dari tanah lempung yang diinjek-injek dikasih pewarna kuning itu warna tekstil juga, kemudian diintili itu ya, dibulet-buleti itu seperti kedelai dan distor ke pedagang. Nah, dicampur di kedelai sehingga timbangannya akan banyak, tapi jadi banyak lempungnya itu. Karena bahan utamanya lempung. Nah, itu nanti bisa menjadi benda asing yang tidak untuk kalian makan. Kemudian makanan yang baik itu tidak dibungkus dengan staples. Kalau arem-arem ini contohnya ya dipakai ini lidi, tidak di staples. Nah, itu. Yang tidak amannya adalah ditemukan benda yang asing tadi. Rambut, kerikil, staples, bagian tubuh. Nih, kemudian juga sama ada arem-arem yang dibungkus kemasannya itu pakai staples. Karena mungkin sulit cari lidi sehingga paling gampang staples ya dilipat terus di staples. Ini jangan. Ya, ini kayak seperti tadi. Ini tidak aman. Ya, sehatnya masuk tapi amannya yang tidak. Kunci kedua, beli pangan yang aman. Bagaimana membeli pangan yang aman? Yang pertama, beli pangan di tempat yang bersih. Maksudnya apa? 1, terlindung dari sinar matahari, debu, hujan, dan angin. Nah, kalian kan bisa melihat ada pedagang yang membuka sudah di pinggir jalan, tidak ada atapnya, kemudian akumulasi debu, kemudian kalau hujan dan angin ya sudah campur aduk. Jadi satu di situ. Kemudian juga pastikan tidak ada serangga dan binatang peliharaan di sekitar. Ya misalnya kalian punya makanan favorit, ya ada Indomie, ya. Suka yang ini, suka ke Barmi. Ada yang suka ke Barmi? Barmindo? Ada enggak? Suka.
Suka. Tetapi Suka, Pak. penjualnya itu senang dengan binatang piaraan. Ya, ada kucing di situ, ada burung di situ, ada ayam di situ. Nah, kira-kira gimana? Tercemar nggak? Tercemar. Tercemar. Angkringan pinggir kandang ayam. Nah, kemudian sudah di sampingnya ayam, di atasnya burung, kemudian di depannya kucing. Udah komplit. Ini makan di kebun binatang atau makan di kucingan? Nah, ya, di kukunya ada cacingnya. Wah, komplit itu. Ya, hindari, pilih warung yang bersih. Ya, karena kalian tahu bagaimana memilih pangan yang aman. Ada fasilitas cuci tangan. Oh, kalian besok kalau masuk di sekolah itu sudah dibikinkan 49 wastafel. Oh, mantap nggak? Rumahmu Mantap. Mantap. Mantap, Aku tanya, mantap. di rumahmu ada berapa wastafel? 2. 2. Ya, tempatnya Pak Thomas saya cuma 1, yaitu di tempat cuci piring. Nah, sekolah itu sekarang untuk kalian dibikinkan 49. Nah, di kantin Banyak ya, Pak. banyak banget, karena sekali lagi sekolah menyiapkan tempat yang aman, nyaman, bersih buat kalian. Nah, tapi nanti percuma dibikinkan banyak, tapi kalau kalian tidak punya budaya cuci tangan, maka kalian sebagai agen perubah, agen untuk merubah teman-teman kalian yang biasanya langsung makan, disediakan cuci tangan, kalian tinggal menggunakan. Kemudian juga peralatan makan yang selalu bersih, air pencuci peralatan bersih dan selalu diganti, pangan yang disajikan ditutup untuk melindungi dari pencemaran. Tuh, nanti kalau kalian makan di kantin kemudian kantinnya itu enggak ditutup ya Pak, makannya dibiaran, ada lalat bertebangan hingga di situ. Sampaikan aja ke Bapak Ibu guru, nanti akan kita tegur. Enggak boleh tuh seperti itu. Nanti setidaknya makanan di kantin SMP Negeri 12 adalah makanan yang aman, sehat dan nyaman. Tuh. Kemudian beli dari penjual yang sehat dan bersih. Cirinya apa? Penjualnya memakai masker, kemudian penjualnya memegang pangan dengan sarung tangan, penjual memakai celemek, kain yang digunakan bersih. Setidaknya itu, nanti kalau kalian memilih penjual, ya cari yang seperti itu. Lah sekolah gimana? Sekolah juga akan seperti itu, nanti akan kita arahkan untuk penjual yang di kantin melayani kalian menjadi penjual yang sehat dan bersih. Kita pastikan tidak ada rambut di bakwan, di soto, di bakso, dan lain-lain. Pilih makanan yang telah dimasak. Hindari mengkonsumsi pangan yang terlihat kurang matang. Tuh, ada yang suka makanan setengah matang? Sate? Ya. Ada yang pernah pesen sate setengah matang? Enggak ada ya? Enggak. Pilih makanan yang berkuah, yang disajikan panas. Ya. Kalau minta soto ya soto yang kuahnya dituang langsung itu, bukan soto yang sejak disiapkan dari kalian masuk, kalian makannya jam 12 nanti ya jadi kum-kuman bakmi dan apa soto itu dan ini cambar. Ya, tokolan. Jadi kalau soto ya pastikan kalian pegangnya itu anget. Ya. Tuh, jadi seger dimakan. Jadi tidak basi. Tuh. Contohnya ya. Oke, beli pangan yang dipajang, disimpan dan disajikan dengan baik. Wadah penyimpannya juga bersih. Jika memilih sendiri gunakan alat seperti sendok atau penjepit. Ya. Pangan yang sudah dipegang-pegang oleh orang lain jangan dibeli. Nah, kalau Pak Thomas di angkringan itu sering melihat ada pembeli yang ngolah-alik gorengan. Pernah kalian nggak lihat itu?
Sering, Pak. Sering. Pernah lihat, Pernah lihat atau pernah melakukan juga? pernah melakukan. Oh, pernah melakukan. Pasti ya. Ngolak-alik tempe mendoan akhirnya yang diambil yang dipegang pertama. Tapi setelah menjelajah bolak-balik makanan yang lain. Gitu kan? Ya, jangan. Itu nanti Iya, Pak. Iya. kamu duluan ya, ngubek-ubek tahu beruntak diwolak-walik. Ya udah ngambil satu. Nanti kumpulan bakwan wolak-walik lagi ngambil satu. Ya, nanti ada yang beli lagi melakukan hal yang sama padahal kita nggak tahu. Mungkin yang beli tadi habis buang sampah. Nah, itu. Nah, kalau pangan ya jangan cari ini pangan yang sudah dimek-mek mangkah itu, cari yang masih dan kalau memegang makanan ya gunakanlah penjepit. Nah, nanti yang di kantin kita pastikan ada penjepit di situ sehingga kalian tidak mendapatkan makanan yang habis dimasase oleh teman-teman kalian. Nanti awalnya gorengannya bakwan gendut, tapi sudah dipilih, dipijeti oleh teman-temanmu nanti yang akhirnya jadi bakwan yang kurus nanti karena sudah dipijet tadi. Konsumsi pangan secara benar. Yang pertama nih ya, buah dan sayuran harus dicuci bersih terlebih dahulu. Pernah nggak kalian itu makan metik jambu, ya, terus dimakan? Pernah? Pernah, Pak. Pernah. Sering ya, padahal itu makanan yang satu tadi terbuka, kena hujan, kena debu. Ya, karena kan banyak toh tanaman-tanaman di sekolah. Lah mungkin besok kalian masuk sekolah ini sudah ada tanaman-tanaman yang berbuah. Kalaupun kalian mau makan, kan banyak air, dicuci dulu. Ya menghindari. Boleh dipetik, Pak. Boleh. Ya, tapi yang sudah matang. Ya, memang kita tanam untuk kalian, tapi jangan ngawur. Itu masih kecil-kecil dipetik. Boleh, boleh. Nanti kita akan sediakan tanaman-tanaman yang bisa kalian petik, tapi dengan catatan itu dipetik untuk dimakan, bukan dipetik untuk lempar-lemparan ya. Tuh. Kemudian jangan membeli makanan yang basi dan berlendir. Nah, ini sudah makannya kedaluarsa, kemudian sudah basi, wis deledek, itu jangan paksa untuk dibeli, cari yang lain. Nah, beli minuman yang seharusnya dingin tetap dingin. Contoh apa yang seharusnya dingin tetap dingin? Es krim. Ya, es krim itu dingin nggak? Dingin, Pak. Dingin. Nah, kalau es krim anget-anget mau nggak kalian? Enggak, Pak. Bukan Enggak. es krim. Kok es krim bisa anget-anget? Nah, karena mungkin listriknya mati, kemudian deledek-deledek, sehingga bentuknya karuan. Itu kan harusnya dingin ya kalian makannya ya harusnya dingin karena perubahan suhu itu berpengaruh pada struktur makanan. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang harusnya itu disimpan pada suhu tertentu. Misalnya kalau kalian beli sosis di frozen store itu kan ada tulisannya simpan di suhu pada suhu minus 8 derajat Celcius. Itu kalau sosis ya, dan sebangsa makanan yang lain. Segera habiskan atau jangan dikonsumsi kalau dibuka dan lebih dari 1 bulan. Itu contohnya untuk kebanyakan frozen food. Jadi kalau kalian buka ya simpan di tempat yang seharusnya. Kalau memang di kemasannya itu tertulis minus 8 derajat ya masukkan di kulkas yang di freezer itu sehingga suhu minus 8 derajat itu tercapai. Jangan cuma dibuka, digoreng satu, taruh di meja, goreng lagi seminggu kemudian itu sudah tidak layak makan. Tuh. Kemudian beli pangan yang masih hangat. Kalau memang itu makanan-makanan hangat. Ya. Artinya apa? Berarti masih segar. Ya. Bakmi goreng ya itu dimakan selagi masih hangat. Ini contohnya.
Kemudian baca label dengan seksama. Label pangan, keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Ini peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan. Sekali lagi jangan kalian beli makanan-makanan murah, obral, tetapi dari labelnya tidak jelas. Bisa jadi ini sudah kedaluwarsa. Nah, itu. Nah, keterangan label pada pangan olahan. Ya. Ini sekurang-kurangnya meliputi nama produk, daftar pangan yang digunakan, berat atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor itu harus jelas. Halal yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi. Kemudian yang penting adalah keterangan kedaluwarsanya, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan. Semuanya itu ada di kemasan. Nih contohnya ini komposisi, ya ini beta lemon ya. Komposisi air gula galamnya berapa ini sudah ada. Kemudian tanggal kedaluwarsanya baik digunakan sebelum, kalau biasanya di labelnya ada best before, digunakan sebelum, kode produksinya ada. Silakan dilihat nanti kalau kalian beli makanan dalam kemasan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah informasi nilai gizi atau ING adalah daftar kandungan zat gizi dan non gizi pangan olahan sebagaimana produk pangan olahan dijual sesuai dengan format yang dibakukan. Ini wajib ya, kecuali untuk kopi bubuk, teh bubuk atau serbuk, teh celup, air minum dalam kemasan, herbal, kemudian rempah-rempah, bumbu dan kondimen yang lain. Informasi yang wajib dicantumkan adalah takaran saji, jumlah sajian per kemasan, kemudian footnote-nya atau catatan kaki. Nah, yang wajib dicantumkan kalau kalian melihat di kemasan itu antara energi total, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan garam. Nah, kalian bisa melihat dan mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau memang itu banyak mengandung lemak dan kalian memang tidak ingin gendut, ya hindari ya makanan dengan lemak totalnya atau lemak jenuhnya yang tinggi. Tuh. Nah, ini bentuk informasi nilai gizinya seperti ini. Lemak totalnya 6 gram, ya, lemak jenuhnya 3 gram, kemudian karbohidrat totalnya 9 gram misalnya ini. Contoh pada sebuah produk. Nih, cara baca informasi nilai gizi, ya takaran saji 1 kotak, ya, 250 ml misalnya, sajian per kemasan. Nah, ini awali dengan takaran saji, informasi kandungan zat gizi berdasarkan jumlah takaran. Jadi setiap 250 ml ini mengandung nih lemak jenuhnya 0,5 gram, lemak totalnya ya. Kemudian lemak jenuhnya 0 gram ini. Ya, perhatikan kandungan zat gizi. Pilih pangan yang memiliki kandungan zat gizi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian persennya ya, digunakan untuk melihat berapa zat gizi yang dipenuhi jika mengonsumsi pangan ini dalam 1 takaran saji. Ini cara bacanya. Sulit memahami informasi nilai gizi? Ya, nih kalau kita lihat dalam setiap kemasan atau yang takaran saji tadi, nah persentase AKG-nya berdasarkan kebutuhan energi 2150 kg kalori ini ya yang kalian butuhkan. Ini contoh. Ini logo-logonya, pilihan lebih sehat. Logo pilihan sehat adalah logo yang diizinkan oleh Badan BPOM untuk dicantumkan pada label. Nah, ini informasi-informasi saja. Nah, kalau kalian suka makanan-makanan dalam kemasan sebelum membeli pangan, ingat klik ya. Cek ya. Kemasan, label, izin edar dan kedaluwarsa. Ini kita sebut dengan checklist. Ya. Kemasannya kayak tadi, pastikan kondisinya dalam keadaan baik. Izin edarnya pastikan memiliki izin dari BPOM
Contoh, kalau kalian suka makanan-makanan yang kayak Pak Thomas sebutkan tadi, frozen food, itu kalau kalian ke supermarket itu begitu banyak kemasan-kemasan. Ya, kalian pilih aja yang ini, pastikan ceklik. Ya. Cek kemasan, label, izin, dan kedaluarsa. Ya. Ceklik itu kemasan, label, izin, edar, dan kedaluarsanya. Jadikan habit kalian. Begitu kalian mau beli, pegang produk dan dilihat, diceklik, ya. Cek dulu, ya. Kapan ya kita lihat kemasannya, apakah kemasannya peyok atau tidak, atau rusak atau tidak, berlubang atau tidak, ya. Sekecil apapun. Contoh kalian suka yang micin-micinan itu ya, Laes misalnya, di supermarket ada kemungkinan juga ada tikus, ya. Mungkin ada lubang bekas gigitan tikus, ambil yang lain atau urungkan kalian untuk beli. Karena ada kemungkinan kemasannya itu bisa dilubangi oleh tikus. Nah, itu ya. K, kemasan. Ya, kliknya, L-nya, label. Baca informasi pada label dengan sesama. Kemudian I-nya, izin edar. Pastikan memiliki izin edar. K-nya adalah kedaluarsa. Pastikan belum melewati tanggal kedaluarsa yang tercantum pada kemasan. Dan jangan ditawar. Pak, ini kan ada susu dengan harga murah. Ya, bahkan potongannya bisa 50 atau 80%. Ini tinggal katakanlah kedaluarsanya ya baru kelewat 1 bulan kok Pak. Jangan bermain-main dengan hal-hal yang bisa membahayakan kesehatan kalian. Kesehatan itu jauh lebih mahal harganya. Kemudian yang keempat, kunci yang keempat adalah jaga kebersihan, mencuci tangan dengan benar. Sekolah sudah menyiapkan banyak ini wastafel, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Besok kalau kalian masuk sekolah ya bersihkan lingkungan sekitar kalian, ya kelas, kemudian luar kelas. Kemudian yang penting adalah menjaga lingkungan tetap bersih, buang sampah pada tempatnya. Selama tidak kita pakai untuk KBM, lingkungan di sekolah ini bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Untuk menyambut kalian dan nanti kalau kalian sudah beraktivitas, jaga kebersihan seperti ini. Jumlah siswa atau jumlah warga sekolah itu tidak berdampak sebenarnya pada kebersihan, asal setiap orang atau warga sekolah itu bisa menjaga kebersihan. Nih langkah-langkah mencuci tangan yang benar, ini nanti akan kita tampilkan juga. Yang pertama, basuh seluruh tangan dengan air yang mengalir. Kemudian setelah itu kasih sabun ya merata ke telapak tangan. Kemudian bersihkan bagian bawah kuku dan seluruh bagian tangan. Kemudian bilas menggunakan air. Kemudian keringkan dengan lap atau keringkan dengan diangin-anginkan. Saran Pak Thomas, keringkan dengan diangin-anginkan saja. Karena apa? Kalau kalian keringkan dengan lap ya, yang ada dan lapnya itu tidak sering dicuci atau diganti, itu sama dengan mentransfer bakteri atau kuman dari tangan kalian ke yang lain. Itu ya, mending dibas-baskan aja kalau tidak ada lap yang bersih. Nah, kemudian yang kunci yang keempat, jangan lupa ya bahwa tangan kita kerap dihinggapi kuman. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan setelah makan, setelah memegang uang atau benda lainnya. Nih, rajin-rajin saja karena sudah kita sediakan. Mau pegang makanan pokoknya usahakan cuci tangan. Ya. Setelah dari toilet, maka di beberapa tempat itu selalu ada wastafel dengan sabunnya di depan kamar mandi. Maksudnya apa? Setelah keluar dari toilet, kalian cuci tangan. Kemudian setelah memegang hewan, ya, itu ada kucing, ada apa, peliharaan kalian, segeralah cuci tangan. Dan jangan ditunda karena ditunda itu bisa lupa. Kemudian kalian baru makan.
Ini, jaga kebersihan kantin. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Sudah banyak tempat sampah yang disediakan oleh sekolah. Kemudian kalian juga usir bila ada hewan peliharaan di sekitar kantin. Di sekolah kita ini ada banyak hewan. Ya, ini sebenarnya bukan hewan milik sekolah karena sekolah tidak memelihara hewan. Itu hewan dari luar, hewan liar. Nah, nanti kalau ke kantin, Hewan apa, Pak? kucing. Ya, pernah melihat kucing di sekolah? Pernah, Pak. Nah, pernah buat mainan karena kucingnya lucu-lucu. Pernah. Nah, kalau terpaksa Pak. Ikannya, Oh, ikannya Pak. oh Ikan ikan. itu berarti. Nah, Tak remet, Pak. oh. Nah, kalau kalian terpaksanya memegang Ikanku kucing, tak remet ya, Pak. Ya, terus cuci tangan. Simpan kembali peralatan makan ke tempatnya. Kemudian, nah ini. Kemudian yang kelima, catat yang ditemui. Ya, ini kalau kalian mau bisa download di Google Store. App-nya yaitu BP POM Mobile. Nanti bisa kita praktekkan bersama-sama untuk ngecek bahan pangan yang ada di sekolah. Buat akun, kemudian menu pengaduan kalau terjadi temuan-temuan yang dirasa tidak pas menurut kalian. Nah, bisa dilaporkan ke ini 0812 atau kalian ya sampaikan saja ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nih, ada pertanyaan sebelum Pak Thomas akhiri berkaitan dengan keamanan pangan di sekolah. Sudah jelas semuanya? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Kalau sudah, terima kasih dan nanti bila tiba saatnya selamat berjumpa di sekolah dengan kantin yang baru, dengan wastafel yang banyak sekali disediakan di sekolah, dan taman-taman yang indah yang sudah dibuatkan oleh sekolah untuk kalian, sehingga nanti kalian akan merasa nyaman di sekolah. Oke, terima kasih. Ini yang dapat Pak Thomas sampaikan. Mohon maaf mungkin ada banyak kekurangan dalam Pak Thomas menyampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan dimanapun kalian berada dan jangan lupa juga materi-materi yang sudah Pak Thomas sampaikan tadi coba dipraktekkan di kehidupan kalian di rumah, baik saat mau jajan maupun aktivitas menyimpan, mengolah makanan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Makin dan ke Pak Makin. Terima kasih Pak Thomas yang sudah menyampaikan materi dengan asik dan ternyata kalau dipikir-pikir mungkin Pak Makin sendiri penuh dengan penyakit karena ya semua yang dilarang dilakukan oleh Pak Makin. Nah itu untuk kita ke depannya marilah kita sama-sama menjaga yang lebih aman lagi kalau untuk saat ini yang masih di rumah. Daripada jajan keluar lebih baik makan masakan rumah. Masakan rumah pasti lebih enak kok. Nah, seperti itu. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo, adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya, kalau tidak pesan dari Pak Makin, jaga kesehatan, jaga pola makan, pola istirahat. Mungkin pada acara siang hari ini kita sudah mencapai pada acara yang terakhir yaitu penutup. Jadi sebelum acara saya tutup, mungkin ketika Pak Makin membawakan acara pada siang hari ini banyak salahnya, banyak kekurangannya, Pak Makin minta maaf.
Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dari Pak Makin cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.